Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Inspiratif dan selamat datang di Ngobrol berakhlak. Kali ini kita sedang bersama-sama kakak-kakak dari kelompok D. Nah, yang tentunya punya tokoh panutan masing-masing kan. Terus kayaknya bisa nambah wawasan kita belajar dan meneladani tokoh-tokoh tersebut. Boleh, mungkin kita kenalan satu persatu aja kali ya, sekaligus biar kita juga bisa kenalan sama tokoh-tokoh hebat Indonesia mana aja sih yang bisa kita keladanin. Mungkin boleh saya terlebih dahulu ya Kak. Untuk nama saya Teddy. Saya di sini ingin membahas seorang tokoh politik, yaitu Basuki Cahayapurnama, atau biasa kita kenal dengan Ahok. Nah, sebelum masuk politik, beliau adalah seorang pengusaha di Belitung Timur. Konflik dengan praktik korupsi menjadi motivasi beliau untuk menjadi politik dengan tujuan merespon terhadap tata kelola yang ia anggap bermasalah. Beliau melalui perjalanan politik dengan menjadi bupati di Belitung Timur. Di sini, ia mulai belajar birokrasi hukum hingga menjadi gubernur DKI Jakarta pada tahun 2014. Kepemimpinan Ahok menjadi nilai-nilai dasar ASN berakhlak, terutama pada orientasi pelayanan publik, akuntabilitas, kompetensi, dan adaptif, melalui transparansi anggaran serta digitalisasi birokrasinya. Baik, terima kasih. Wah, keren banget nih. Tadi Kak Teddy udah bahas tentang Pak Ahok ya. Nah, kenalin juga teman-teman, nama saya Sagita. Dan kali ini saya juga akan membahas salah satu tokoh inspiratif, yaitu Dr. Lee Darmawan. Nah, Dr. Lee Darmawan ini tuh siapa? Beliau merupakan seorang dokter yang mendedikasikan hidupnya sebagai aktivis kemanusiaan. Dia memberikan pelayanan bukan cuma di daerah-daerah yang sering dikunjungi, tapi di daerah-daerah terpencil dan minim fasilitas kesehatan seperti itu. Nah, beliau ini selain mengunjungi daerah-daerah terpencil untuk memberikan akses layanan kesehatan, beliau juga memberdayakan tenaga-tenaga medis dan tenaga-tenaga kesehatan untuk dapat berpartisipasi aktif di daerah tersebut. Nah, peran beliau ini tentunya sangat berkaitan nih sama nilai-nilai berakhlak, khususnya yaitu nilai berorientasi pada pelayanan dan nilai kolaboratif seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang punya tokoh-tokoh lain yang bisa kita bahas? Aku Kak, boleh ya kita nyambung. Oke, perkenalkan aku Rohman dan tokoh inspiratif yang ingin aku angkat adalah Susi Pujiastuti. Mungkin teman-teman pernah akrab dengan nama ini karena beliau adalah mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia pada periode pertama kepemimpinan Presiden Jokowi, yang kita kenal bahwa beliau ini punya sifat yang tegas, berani, serta berpihak pada kepentingan bangsa. Beliau di ini latar belakangnya pengusaha awalnya, membangun bisnis perikanan dan maskapai penerbangan sebelum akhirnya dipercaya untuk memimpin sektor kelautan di Indonesia. Selama menjabat, ia konsisten untuk menindak praktik illegal fishing dan memperjuangkan kedaulatan laut Indonesia, sekaligus memperdayakan nelayan lokal agar lebih sejahtera dan mandiri. Kepemimpinannya sangat mencerminkan nilai berorientasi pada pelayanan, akuntabel, serta berani dan integritas dalam menjalankan amanah untuk kepentingan rakyat dan negara. Kalau aku tuh tokoh inspiratifnya jatuh ke Pak Menteri Pertanian kita saja, teman-teman, yaitu Bapak Andi Amran Sulaiman, seorang putra dari Sulawesi Selatan yang mengawali karirnya sebagai pengusaha di sektor agribisnis. Terus dalam bidang kebijakan dalam pengembangan sektor pertanian Indonesia, ini tuh sesuai dengan nilai berakhlak yang terus berorientasi pada pelayanan dan kompetensi dan kompeten untuk perkembangan negara Indonesia. Itu gimana teman-teman yang lain? Ada lagi? Ada. Tokoh inspiratif kali ini yang mau aku angkat adalah seorang guru besar tata negara, yaitu Bapak Mahfud MD. Nolum delictum nola puna sine previa lege punale. Ini dalam hukum pidana. Tidak ada satu kesalahan, tidak ada sesuatu yang dilarang itu sampai ada undang-undang yang melarang lebih dulu. Beliau mengawali karirnya sebagai akademisi, sebagai guru besar di suatu universitas swasta. Beliau juga politikus Indonesia yang dikenal sebagai pakar hukum tata negara.
Beliau pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Beliau juga pernah menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi, Menteri Pertahanan, dan juga pernah menjadi anggota DPR RI. Beliau itu dikenal konsisten mendorong supremasi hukum, demokrasi, dan pemberantasan korupsi, dan menjadi pembicara dalam berbagai forum nasional terkait isu konstitusi dan tata kelola pemerintahan. Nah, latar belakang beliau sebagai akademik, pengalaman birokrasi dan kepemimpinan menjadikan Pak Mahfud MD sebagai figur yang sangat relevan untuk dianalisis dalam konteks penerapan nilai-nilai dasar berakhlak. Kalau lihat dari keterangan tokoh dari Kak Sylvia, Pak Mahfud ini berarti tentunya punya banyak nilai berakhlak ya? Berorientasi pelayanan, Bapak Mahfud ini menunjukkan komitmennya untuk selalu terbuka terhadap keluhan masyarakat. Saat beliau menjabat sebagai Menko Polhukam, beliau sering merespon kasus-kasus hukum yang terjadi di Indonesia, baik itu yang menjadi perhatian publik maupun yang sifatnya ini masih di tengah jalan. Karena mau bagaimanapun keberadaannya sebagai Menko Polhukam adalah hadir di tengah masyarakat untuk memberikan rasa keadilan bagi publik. Mungkin teman-teman yang lain bisa juga sharing terkait dengan nilai-nilai berakhlak yang sudah ditunjukkan oleh Pak Mahfud. Oke, kalau tadi udah tentang nilai berorientasi pada pelayanan, selanjutnya tuh ada nilai akuntabel, teman-teman. Nah, akuntabel itu apa? Dimana Pak Mahfud ini dikenal memiliki integritas yang tinggi dan kejujuran beliau tuh juga sudah terkenal gitu selama beliau menjabat. Nah, beliau itu sangat transparan dalam kekayaannya dan berani menolak segala bentuk gratifikasi. Nah, prinsip beliau itu yaitu hukum tidak boleh diperjualbelikan. Nah, untuk nilai kompetennya Pak Mahfud MD ini, beliau itu contoh pembelajar sepanjang hayat loh teman-teman. Dia udah mendapatkan gelar profesor di bidang hukum. Beliau juga tidak pernah berhenti untuk mengedukasi publik melalui tulisan, seminar, bahkan diskusi. Beliau juga menjalankan tugasnya berdasarkan keahlian mendalam. Kepribadian yang harmonis. Karena meskipun sering berada di dalam situasi politik yang panas, Pak Mahfud bisa tetap menjaga hubungan baik dengan berbagai kalangan. Beliau dikenal sangat menghargai perbedaan pendapat dan menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi serta keberagaman. Beliau itu adalah salah seorang yang sangat-sangat loyal kepada konstitusi sekaligus negara. Nah, bukan pada kepentingan golongan atau individu tertentu. Beliau berani mengambil posisi yang tidak populer, asalkan hal tersebut demi menjaga keutuhan NKRI dan tegaknya supremasi hukum. Aku mau mengangkat satu nilai yakni adaptif, bahwa kenapa Pak Mahfud juga bisa adaptif, karena Pak Mahfud ini mempunyai channel di YouTube-nya sendiri, di mana dia memberikan penjelasan terkait dengan isu-isu hukum yang terjadi sebelum konferensi pers ini digelar. Kemudian saat menjadi Menko Polhukam, beliau juga memanfaatkan kanal YouTube serta forum daring untuk menjelaskan isu-isu besar, mulai dari TPPU, tindak pidana pencucian uang, kemudian konflik agraria, serta polemik pemilu. Kemudian ia juga adaptif dalam menghadapi perubahan politik nasional. Yang terakhir ya, nilai berakhlaknya itu adalah kolaboratif, teman-teman. Jadi Pak Mahfud ini dalam menangani masalah lintas kementerian, beliau sering menginisiasi satuan tugas atau satgas gitu. Nah, ada beberapa satgas yang diinisiasi oleh beliau, ada Satgas Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU dan Satgas BLBI. Banyak sekali ya teman-teman nilai-nilai berakhlak yang bisa kita teladani dari Pak Mahfud ini. Tentunya ini bisa menjadi insight bagi kita semua untuk semakin belajar dan menerapkan nilai berakhlak dalam kehidupan sehari-hari. Setuju nggak teman-teman? Setuju. Oke. Kami dari kelompok D, mungkin sekian dulu ya ngobrol berakhlak kita pada pagi hari ini dan kita akan lanjutkan di kesempatan yang lain. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya.